wabarakatuh. Tapi sebelumnya, tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke akun YouTube aku ya. Selesai bersenang-senang berbelanja di mall dan pastinya makan-makan juga nonton bioskop, Dara langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah terlihat mobil yang tidak ia kenal terparkir di halaman rumahnya. Dara masuk ke dalam rumah. Ibu dan ayah barunya menyambutnya dengan senyuman. "Bu, kenapa dia ada di sini?" Mata Dara menatap tajam ke arah Bu Nadia. "Dia kan sekarang suami ibu, jadi berhak untuk tinggal di sini. Ini rumah ibu, bukan hanya rumah ayahmu." Bu Nadia membela suami barunya itu. "Bu, tapi ayah juga berhak atas rumah ini." Nadia berusaha membela ayahnya juga. "Sudahlah, tidak perlu memikirkan rumah. Nanti jika ayahmu sudah pulang dari luar negeri, kita akan urus harta gonogini tentang rumah ini." Dara begitu sebal mendengar ocehan ibunya itu, ia menghentakkan kakinya ke lantai, lalu bergegas naik ke atas menuju kamarnya. Ia juga sempat melirik suami barunya itu dengan tatapan sinis. Dara duduk menatap cermin, waktu kecil dirinya begitu bahagia. Orang tuanya masih saling mencintai. Walaupun rasa kesepian itu masih sama, tapi Dara lebih bahagia jika kedua orang tuanya tetap bersatu. Namun sekarang hanya sebuah angan-angan saja memiliki keluarga utuh. Dara berpikiran apa pernikahan itu begitu sulit, hingga sudah berpuluhan tahun pun masih saja ada celah kandas. Tapi Dara juga mengingat kakek dan neneknya. Mereka hidup bersama hingga maut memisahkan. Kakek meninggal dunia terlebih dahulu, tapi kenapa ayah dan ibunya tidak bisa seperti nenek dan kakeknya? Apa ada yang salah dengan pernikahan mereka? Tapi yang jelas bukan pernikahannya yang dipersalahkan, melainkan individunya tidak paham tentang hakikat pernikahan. "Dara," panggil Bu Nadia. Dara tak bergeming. "Dara, ayo makan dulu, ibu tunggu di bawah." Dara membuka pintunya lalu keluar menuju ruang makan. Di sana sudah ada ibunya yang menyiapkan makan untuk ayah barunya itu. Dara ikut duduk di meja makan, ayah barunya melirik Dara. Dara begitu jengah ketika tahu ayah barunya sedang melihatnya. "Cantik juga anak Nadia, seksi lagi. Aku bisa mendapatkan dua-duanya. Satu dayung, dua pulau terlampaui," batin Adi. "Heh, ngapain lo senyum-senyum liatin gue?" Dara membentak Adi karena Adi terus menatapnya. "Dara, sopan sedikit dengan ayahmu. Ayahku hanya ayah Leon, tidak ada yang lain." Dara kembali naik ke atas, ia sudah tidak berselera makan ketika melihat suami baru ibunya itu. Malam harinya, Dara yang lelah karena seharian jalan-jalan di mall, jam 8 malam ia sudah terlelap. Adi merencanakan rencana jahat pada Dara. Ia memberikan minuman yang berisi obat tidur kepada ibu Dara. Setelah ibu Dara tertidur, Adi perlahan masuk ke kamar Dara. Dara memang tidak pernah mengunci pintu kamarnya, karena memang hanya ada ayah dan ibunya saja waktu itu. Adi tersenyum ketika pintu kamar Dara terbuka dengan mudah. Adi langsung masuk ke dalam. Dilihatnya Dara yang sudah terlelap menggunakan baju piyama tidurnya yang panjangnya hanya selutut. Betis indahnya terekspos, rambutnya tergerai, menambah kesan cantik dan seksi di mata Adi. "Aku memang menikahi ibumu, tapi aku ingin bermalam pertama denganmu," gumam Adi. Adi mengendap-endap lalu duduk di pinggir ranjang Dara. Adi mengelus pipi Dara dan menyibakkan rambut Dara yang menutupi rambutnya. Dara merasakan ada sentuhan di pipinya, ia langsung mengerjapkan matanya. Setelah matanya terbuka sempurna, betapa terkejutnya Dara. Suami baru ibunya ada di tepi ranjang, sedang tersenyum menatapnya. Dara langsung bangun dari tidurnya, ia berusaha menjauh dari Adi. "Ngapain lo di sini, lo gila ya?" Dara mencoba untuk menepis ketakutannya. "Ayolah sayang, aku ingin kita bersenang-senang malam ini. Ibumu itu sudah tua, aku ingin juga merasakan yang muda sepertimu." Adi mulai naik ke atas ranjang. "Stop, dasar laki-laki gila. Kalau lo mau yang muda, kenapa lo nikah sama ibu gue? Lo emang laki-laki bejat." Dara mencoba turun dari ranjangnya. Namun tangan Adi langsung mencekal lengan Dara. Dara meronta mencoba melepaskannya. Cengkraman Adi malah semakin kuat. Dara mendorong tubuh Adi dengan kakinya. Akhirnya cengkraman Adi terlepas juga. Ini kesempatan Dara untuk lari dari Adi. Dara langsung turun dari ranjangnya. Ia segera berlari dari kamar. Tak lupa juga ia berteriak memanggil ibunya. "Ibu! Ibu! Tolong!" Saat hampir sampai pintu kamar, Adi juga sudah mengejarnya lalu menarik rambut Dara. Tangan Adi langsung memegang lengan Dara lalu menampar pipi Dara. "Kalau kamu berontak, aku tidak akan segan-segan menyakitimu. Ayolah, kita nikmati saja berdua. Ibumu tidak akan tahu, tenang saja." Dara memegang pipinya, ia menyeka darah mengalir dari sudut bibirnya. "Dasar gila!"
Dara terus meronta dalam cengkraman Adi. Adi langsung melempar tubuh Dara ke atas ranjang. Gue nggak mau. Dara terus meronta. Nikmati saja sayang, aku yakin gadis sepertimu hal seperti ini pasti bukan yang pertama kan? Dara sudah berada di atas tubuh Dara. Dengan segenap tenaga Dara mengumpulkan tenaganya yang tersisa. Air matanya sudah mengalir deras, ia takut jika Adi benar-benar melakukannya. Tolong! Adi menyobek kancing bagian atas piyama Dara. Ibumu akan terbangun besok pagi, jadi jangan harap ibumu akan menolongmu. Dara terus saja meronta, hingga Adi kehilangan keseimbangan. Saat Adi mulai kewalahan, Dara langsung menendang bagian inti Adi. Dara, kau kurang ajar! Dara tidak menyanyiakan kesempatan ini. Adi terlihat sangat kesakitan, ia langsung memegangi pusaka kesayangannya. Dara langsung turun dari ranjang dan berlari sambil menangis. Adi tak tinggal diam, Adi berusaha mengejar Dara dengan tertatih-tatih. Dara terjatuh karena Adi mendorongnya. Adi memegangi kaki Dara. Dara berusaha menendang-nendang kaki Adi. Akhirnya tangan itu terlepas. Dara segera berlari ke bawah, membuka pintu utama, lalu berlari keluar rumah dengan begitu panik. Dara berlari dengan tertatih-tatih, merasakan sakit pada kakinya sepertinya terkilir. Ia terus berlari keluar tidak melihat sekitar, hingga sebuah mobil hampir saja menabraknya. Ternyata mobil Raka. Dara ingat sekali mobil itu mobil Raka. Raka turun dari mobil, ia begitu terkejut melihat kondisi Dara yang begitu ketakutan dan penampilannya acak-acakan. Ternyata mobil Raka. Dara ingat sekali mobil itu mobil Raka. Raka turun dari mobil, ia begitu terkejut melihat kondisi Dara yang begitu ketakutan dan penampilannya acak-acakan. Dara! Raka menghampiri Dara langsung refleks memeluk Raka karena ia sangat ketakutan. Raka, tolongin gue takut. Dara mengeratkan pelukannya sambil terus menangis. Dara, jangan seperti ini. Raka berusaha melepaskan pelukan Dara, namun Dara malah semakin mengeratkan pelukannya. Orang itu mengejar gue takut. Tubuh Dara gemetar. Ya Allah, ujian apa ini? Maafkan aku, batin Raka. Dara gelisah dan gemetar, Raka berusaha kembali melepaskan pelukan Dara. Dara, jangan peluk-peluk, aduh itu bajumu. Raka menghadap belakang, ia melihat sesuatu yang menonjol di baju Dara, karena 3 kancing atas baju Dara sudah koyak, entah kemana. Dara melihat ke arah bajunya, Dara langsung mengaitkan bajunya dengan kedua tangannya. Raka, gue bukan tipe lo gak bakal nafsu sama gue kan gadis Tarzan, ucap Dara sambil menarik-narik sedikit baju Raka, agar Raka membalikan badannya lagi. Dara, aku juga laki-laki normal, ayo lebih baik kamu pulang ke rumah Bude dan Pak Deku saja. Raka membuka jasnya, ia membalikan badannya lalu memakaikannya pada Dara. Raka saat itu baru saja pulang kerja. Karena kerjaan hari ini lumayan banyak, jadi Raka lembur sampai jam 8 malam. Rumah Raka dan Dara kebetulan tidak terlalu jauh. Rumah Raka melewati rumah Dara. Situasinya pas sekali ketika Dara membutuhkan pertolongan, Raka pas sekali sedang melewati rumah Dara. Maafin gue. Raka mengangguk. Ayo masuk ke dalam mobil. Raka dan Dara masuk ke dalam mobil. Piyama Dara yang panjangnya hanya selutut saat duduk akan menjadi lebih pendek. Paha putih mulus Dara terekspos, Raka melihatnya dengan jelas. Raka mengambil tas kerjanya yang ada di jok belakang. Pakai ini untuk menutupi itu. Raka menunjuk paha Dara. Entahlah apa yang terjadi dalam diri Raka, seolah-olah jiwa laki-lakinya muncul malam ini. Padahal Raka biasa melihat Dara menggunakan baju seksi, tapi entah kenapa malam ini Dara yang hanya menggunakan piyama bergambar teddy bear dengan rambut tergerai bahkan terkesan berantakan, malah membuat kepalanya pusing. Raka segera menjalankan mobilnya. Raka sesekali melihat Dara yang masih terlihat gemetar. Kamu kenapa, Rah? Gue tadi hampir dinodai sama suami ibu gue yang baru. Pria gila itu hampir saja menyentuhku. Air mata Dara mengalir begitu saja. Hah? Dia ke rumahmu? Dara mengangguk. Iya, ibu bawa dia ke rumah. Ayahmu kemana? Ayah di luar negeri. Raka memberikan air minum untuk Dara. Minumlah, tenangkan dirimu. Dara mengangguk lalu menerima minum dari Raka. Raka, makasih ya, lo selalu nolong gue. Entahlah, aku jika tidak mengerti setiap bertemu denganmu, pasti keadaanmu tidak sedang baik-baik saja, batin Raka. Sesampainya di rumah mewah Raffi, Raka membawa Dara masuk. Namun Dara merasa malu dengan keadaannya seperti ini. Di dalam ada Bude Pak D. Lo tinggal di sini. Kadang-kadang aku tinggal di rumah sebelahnya lagi. Di sana ada Bapak. Di sini setidaknya ada Bude. Bude pasti punya baju wanita. Dara akhirnya mau dibawa Raka masuk ke dalam rumah. Raka mengetuk pintu lalu memberi salam.
Kebetulan sekali Bude yang membukakan pintu. Waalaikumsalam. Raka, ya Allah, ini siapa Raka? Kenapa wajahnya lebam? Ayo masuk. Bude menuntun Dara masuk. Dara agak pincang karena kakinya keselio. Raka, dia siapa? Dia kenapa kah? Nanti aku ceritakan Bude, tapi maaf sebelumnya. Raka ingin meminjam baju untuk Dara Bude. Bajunya sudah koyak. Oh iya, ada baju rengganis di kamar Abi, ambil aja. Mbakmu juga pasti tidak keberatan. Ayo kita ke kamar Abi. Kita bertiga naik ke atas, ke kamar almarhum Abi Manyu. Bude membuka lemari Abi lalu mencari baju rengganis yang ternyata gamis semua. Ini, pakai ini ya. Bude memberikan gamis pada Dara. Ganti baju di sana. Bude menunjukkan kamar mandinya. Dara menuju kamar mandi, Bude lalu menanyakan siapa gadis yang Raka bawa dan kenapa wajahnya lebam. Raka menceritakan pada Bude bahwa Dara hampir saja diperkosa oleh ayah tirinya. Ayah dan ibunya bercerai, ibunya baru saja menikah lagi. Raka juga bercerita bahwa Dara teman satu kampusnya. Rumahnya juga masih di kawasan perumahan itu, sementara ayahnya sedang pergi ke luar negeri. Bude begitu prihatin mendengar kisah Dara. Bude memberi saran agar Dara tinggal sementara di sini sampai ayahnya pulang. Raka sangat berterima kasih pada Bude. Tapi justru Bude merasa senang karena ada teman nanti di rumah ini jika Papa Raffi sedang ke kantor. Dara keluar dari kamar mandi. Raka begitu terkejut melihat penampilan Dara memakai gamis. Apalagi gamis yang Dara pakai adalah gamis Mbak Rengganis. Semoga suatu saat kamu bisa solehah seperti Mbak Rengganis, batin Raka. Dara menghampiri Raka dan Budenya. Bude mengajaknya ke bawah. Raka mengambil waslap dan air dingin untuk mengobati lebam di pipi Dara. Bude menyiapkan makanan, sedangkan Raka membantu Dara mengompres pipinya. Biar ku bantu. Raka mengambil waslap dari tangan Dara, lalu ia mengompresnya dengan pelan. Ah, perih. Ini aku sudah pelan. Perasaanmu apa sudah lebih baik? Dara mengangguk. Raka, apa tipe wanita lo harus memakai gamis seperti ini? Iya, tapi ada yang kurang. Apa? Jilbab. Dara memegangi kepalanya, rambutnya tergerai begitu indah. Kamu hanya boleh memperlihatkan rambut indahmu pada mahrammu. Siapa saja yang boleh melihatnya memang? Ayahmu, anak laki-lakimu, saudara laki-lakimu, baik sekandung atau sebapak seibu saja, keponakan dan paman, suami dari si ibu susu, anak laki-laki dari si ibu susu, saudara laki-laki dari si ibu susu, keponakan dari si ibu susu, serta saudara dari ibu susu. Suami, ayah mertua, atau ayah dari si suami, anak tiri yakni anak dari si suami dari wanita lain, ayah tiri yakni suami dari si ibu yang bukan bapak kandung si wanita, menantu laki-laki yakni suami dari putri kandung si wanita. Tapi lebih baik lagi jika kamu hanya menampakkannya pada suamimu saja, Dara. Dara mengangguk tanda mengerti. Raka, kenapa lo lebih menyukai wanita yang tertutup? Setauku laki-laki lebih menyukai wanita yang berpenampilan seksi. Dara, seandainya aku mempunyai 2 permen, 1 permen terbungkus rapi, 1 permen tidak terbuka. Jika aku menawarkannya padamu, kamu akan memilih yang mana? Raka memberi perumpamaan pada Dara. Ya gue pilih yang ada bungkusnya, pastinya lebih bersih. Nah itu ibarat perempuan berjilbab dan yang tidak. Makanya aku lebih memilih yang tertutup auratnya. Ucap Raka sambil tersenyum. Ada banyak di luar sana cewek berjilbab tapi nggak benar, celetuk Dara. Iya memang betul, wanita berjilbab itu belum tentu soleha, tapi wanita soleha sudah pasti berjilbab. Lagi-lagi ucapan Raka selalu membuat hatinya terketuk. Selesai sudah Raka mengompres pipi Dara. Ia lalu ke dapur untuk meletakkan mangkuk air dan waslapnya. Bude menyuruh Raka dan Dara makan malam terlebih dahulu. Papa Raffi ternyata sedang di luar kota untuk beberapa hari. Bude begitu senang ada yang menemaninya di rumah.